2 alasan PNS tertarik pensiun dini massal, dilansir dari Radar Kaur. Rencana pensiun dini massal banyak dipilih PNS atau pegawai ASN. Hal ini seiring rencana Presiden Jokowi merubah struktur dan kinerja ASN 2023. Menyikapi keputusan Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB tengah mengupayakan perampingan organisasi dengan cara mewujudkan rencana pensiun dini massal. Terkait dengan banyaknya penawaran dan pertimbangan dari pemerintah, pegawai ASN atau PNS memiliki alasan tertarik dengan rencana pensiun dini massal 2023. Para PNS memiliki alasan khusus memilih pensiun dini massal ataupun pensiun dini. Alasan itu sejalan dengan Pasal 87 Ayat 5, melalui RUU atas perubahan UU Nomor 5 atau 14 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara. RUU ASN tersebut juga diatur secara khusus oleh Menpan, sehingga pelaksanaannya bisa diterima oleh PNS yang memiliki alasan tertarik dengan rencana pensiun dini massal. Pilihan untuk pensiun dini memang sudah sampai ke kita. PNS itu juga punya alasan khusus tertarik dengan rencana pensiun dini massal, sehingga skema yang sudah diatur bisa diinvestasikan, kata Menpan-RB. Berikut alasan PNS tertarik mengikuti rencana pensiun dini massal. Yang pertama, PNS diberi pilihan untuk pensiun dini apabila merasa sudah tidak produktif bekerja dan atau mengidap penyakit yang mengganggu aktivitas bekerja. Sehingga, mengajukan pensiun dini, PNS juga memperoleh hak purna tugas. Kedua, PNS merasa sudah bosan bekerja di lingkup aparatur negara, serta sudah cukup usia untuk mengajukan pensiun dini. Yaitu, sesuai PP nomor 11 atau 17, pegawai ASN bisa mengajukan pensiun dini dengan skema 45-20. Menpan-RB juga mengungkap bahwa rencana pensiun dini massal ini berpacu pada alur pensiun dini di beberapa perusahaan termasuk swasta. Contohnya, para pegawai BUMN bisa mengajukan pensiun dini jika merasa sudah tidak produktif. Pegawai BUMN yang merasa sudah tidak produktif atau kurang sehat bisa mengajukan pensiun dini. Problemnya itu karena jumlah ASN sudah mencapai 4,2 juta, sebagian dari mereka sudah sakit-sakitan atau banyak tidak bekerja namun tetap memperoleh gaji, kata Menpan-RB. Kepastian terkait isu pensiun dini ini termaktub dalam RUU ASN yang saat ini statusnya menjadi wacana Program Legislasi Nasional Prolegnas 2023 yang akan disahkan oleh DPR RI. Apabila RUU ASN disahkan menjadi dasar hukum pelaksanaan pensiun dini tahun 2023, keputusan Presiden Jokowi dalam meningkatkan birokrasi akan diupayakan melalui pensiun dini. Sementara syarat pelaksanaan pensiun dini massal menyesuaikan BUP atau batas usia pensiun. Berdasarkan RUU ASN atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2017 bahwasanya pegawai ASN atau PNS bisa mengajukan pensiun dini dengan syarat berusia 45 tahun dengan lama masa kerja 20 tahun 45/20. Kenapa RUU ASN tentang pensiun dini massal sedang digalakkan pemerintah? Keputusan untuk mewujudkan pensiun dini secara serentak di tahun 2023 merupakan bentuk implementasi pemerintah dalam menyikapi keinginan Presiden RI mengubah struktur dan kinerja PNS. Berdasarkan dari hasil pendataan BKN atau Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana dikatakan Menpan-RB di akun YouTube CNBC Indonesia Sabtu, diketahui jumlah pegawai ASN sudah masuk BUP per Juli tahun 2022 mencapai 3,9 juta orang. PNS berusia 51 sampai dengan 60 tahun jumlahnya 1,47 juta orang. Sedangkan jumlah PNS dari rentang usia 40 sampai 60 tahun berjumlah 1,24 juta. Dengan demikian, jumlah PNS memasuki BUP atau berusia tidak produktif sudah membludak. Sementara, jumlah ASN muda sangat tipis, padahal kebutuhan akan ASN muda tersebut berpengaruh baik dalam merespon perkembangan teknologi. Dengan demikian,
Organisasi ASN memerlukan sebuah solusi dengan cara perampingan organisasi. Selain perampingan organisasi, Menpan RB juga sedang mengupayakan pemangkasan struktur birokrasi yang gemuk, tumpang tindih dan tidak efisien. Kepastian terkait rencana pensiun dini massal sedang dibahas dengan Menteri dan DPR yang lebih berwenang mengesahkan RUU ASN Prolegnas 2023. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah atau PP nomor 11 dan 17 juga menerbitkan peraturan tentang pensiun dini. Sedangkan, di dalam RUU ASN lebih ditegaskan tentang pensiun dini massal. Hingga kini, RUU ASN masih dalam tahap menunggu persetujuan DPR RI, terkait apakah menjadi fokus pemerintah atau sebaliknya, belum bisa dipastikan. Namun, lebih jelasnya fokus pemerintah saat ini ialah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas guru honorer dan tenaga kesehatan, yang menjadi prioritas kami saat ini lebih fokus memperhatikan guru yang sudah lama menjadi honorer dan belum menjadi pegawai PPPK atau PNS termasuk para tenaga kesehatan, kata Menpan RB. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.